Kalau untuk main handphone dalam sehari 12 jam mungkin ya. Kalau rata-ratanya ya bisa sampai 20 jam mungkin. Kayaknya kecanduan deh. Berapa jam dalam sehari? Waduh, 12 jam mungkin ya. kalau main handphone Udah ngitung karena saking sering. Kalau berapa jam main HP? Banyak sih. Serius. Baik. Main handphonenya dalam sehari. Nggak menghitung. Tergantung kalau misalkan ada kesibukan pasti lebih sedikit, kalau misalkan lagi luang pasti lebih sering Main handphone ya. nggak pernah ngitung sih kalau berapa jamnya. Berapa jam? Wih, banyak sih. Kalau kita lihat ya pengaturan nih. Waduh, kalau dibilang main HP yang kerjaan ya pasti otomatis 8 jam bekerja itu ya pasti main HP. Kalau berapa jam dan hitung ya? Kalau handphone sih sebenarnya apa ya? Gitu. Nah itu berapa ya? Mungkin Gini Mas, kalau buat berapa jam itu ya standarnya rata-rata ya 3-4 jam lah. Berapa jam itu banyak banget jamnya. Iya ya. Sampai 6 jam mungkin ya. Karena kan kita dikit-dikit HP itu ya kita agak apa ya. Berapa jam dalam sehari main handphone? Sehari kita ada 24 jam. Mungkin dari 24 jam itu saya memegang handphone itu bisa, kalau rata-ratanya ya bisa sampai 20 jam mungkin. Waduh. Kayaknya kecanduan deh. Per hari 2 jam. per minggu. Per harinya 8 jam sih ini. 4 jam 58. Ya 5 jam lah ya. 5 jam mungkin. Makanya kalau dibilang berapa lama, Kalau main handphone itu terus terang agak banyak ya karena ada pekerjaan juga di situ. Bisa. Enggak, ya standarnya lah kita. Paling maksimal 5 jam. 5 jam lah, ya kan. Jadi kalau dibilang sehari berapa jam itu nggak bisa ngomong sih berapa, ya kan? Kita nggak ngitung masalahnya. banyak sih. Kalau untuk main handphone dalam sehari Hampir setiap saat. Nggak pernah hitung sih berapa jam. Cuma kalau sehari itu mungkin hampir satu hari itu saya main handphone. Oke, pakai iPhone. ada kawan nukar. Gak wajib sih, gak apa-apa. banyak sih sebenarnya sampai kita mau tidur pun kadang kita masih buka handphone gitu. Nah, Bahkan kadang bangun tidur yang dicari telepon kan, handphone kan gitu. Karena kan kita kan bekerja kan di bidang pelayaran kan, jadi otomatis komunikasi itu harus running terus. Harus jalan terus. Jadi dari pagi bangun sampai tidur kayaknya setiap jam sih Bang kalau saya Bang. Karena kita kan monitor kerjaan terus kan Bang. karena kerja pakai HP soalnya. HP alat kerja. Berarti ya tiap bulan nggak bisa dihitung. Mungkin satu hari 24 jam. Mungkin 15 jam. Terus untuk di luar daripada 8 jam palingnya sekitar 3 atau 4 jam itu pun nggak terus-terusan. Karena kan harus ada yang diurus di dalam rumah kan. Kayak kita ngobrol sama istri, sama anak, ngobrol sama anak. Apalagi ada punya hewan peliharaan, kayak gitu sih. Paling waktunya kerja ya kerja. Paling waktu di rumah ya santai sama keluarga aja. Hal-hal kayak di waktu-waktu tertentu saja bukanya. Dalam artian kan karena kita nggak tahu ya, misalnya apalagi sekarang kondisinya kan sebelumnya saya masih kuliah dan sudah selesai kuliah. Jadi banyak informasi-informasi yang harus harus kita selalu pantengin gitu.
untuk keperluan ini, keperluan itu. Jadi ya benar-benar hampir lumayan sering memegang handphone itu, karena juga saya tipe orang yang nggak bisa misalnya orang ada hubungin saya kayak nggak balas tuh kayaknya kesesalan dari saya juga gitu loh, kasihan orangnya. Jadi ya kalau berapa jam ditanya nggak ngitung, cuma kayaknya bisa sesering itu gitu loh. Handphone kadang memang melalaikan itu. Sebenarnya harus dikurangi. Itu ujian juga sih buat kita. Ya tergantung kita bukanya apa. Kalau kita bukanya yang bagus ya bagus juga yang didapat. Kalau kita bukanya yang buruk ya buruk juga yang didapat. Emang lama dan ada keinginan juga dalam diri itu mau ngurangin gitu. Tapi kadang kalau ngurusin kerjaan kan banyak di handphone. Itu kadang lupa sudah. Saking asiknya itu kelupaan, kadang nggak terkontrol juga. Tapi untuk saat ini, kalau ada WA aja saya buka, habis itu saya taruh lagi, udah saya cari kesibukan lain. Jadi kalau dibilang berapa jam itu, karena kalau saya ini tipe orangnya standby. Oh gitu. Iya, HP saya kalau malam itu nadernya paling saya kasih full, karena itu kejadian waktu bapak saya meninggal. Waktu bapak saya meninggal itu saya handphone saya silent. Saya nggak tahu, ternyata di malam hari beliau meninggal. Saya tahunya itu subuh 4 jam setelah beliau meninggal. Saya baru tahu dalam keadaan HP saya tersilent. Makanya semenjak itu kalau malam HP saya deringnya paling nyaring. WA 1 kali deringnya saya bisa dengar gitu, karena saya trauma terhadap sesuatu yang pernah saya terjadi itu. Makanya saya standby orang bisa sampai mungkin 20 jam bisa. Sebenarnya udah dikurangi. Cuman ya walaupun dikurang-kurangi tetap akan menghabiskan waktu kita. Padahal beberapa aplikasi sudah saya hapus seperti Instagram, saya nggak pakai lagi. Paling banyak dibuka. The most one is Instagram. Nothing ever is Instagram pokoknya. Medsos. Ya, pasti medsos sudah. Ya selama belum waktu ngapus sosial media semuanya, sering buka sosial media sih kebanyakan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah sering buka YouTube buat buka kajian sih. Ya alhamdulillah setelah hijrah ini biasanya saya buka ke Facebook, ke YouTube, itu yang paling utama. Dan saya buka itu ya kajian di situ. WhatsApp, Instagram, YouTube itu paling sering. Ya yang paling sering dibuka sih WhatsApp. Yang utama WhatsApp pertama. Kalau yang kedua kan kalau kayak selingan lagi bosan atau apa, paling swipe Instagram, YouTube, IG, WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube. Nah itu populer. Paling yang sering dibuka sosial media aja, Instagram, WA, Facebook. Paling WhatsApp aja sih, nggak pernah buka yang lain-lain WhatsApp. Yang dibuka kadang-kadang nggak manfaat juga, kadang mikir ini nggak manfaat nih, tapi kadang kebuka. Lebih sering kalau sekarang karena kerja ya WhatsApp sih, karena masuk. Lebih nggak fokus ke sosmed lain, walaupun kadang nyentil aja. Facebook, YouTube, WA, itu aja sih. Instagram, WA, Telegram. Lebih sering di Instagram sih, karena banyak yang bisa diambil dari situ. Kalau WA hanya interaksi antara kita dengan keluarga, dengan teman, dengan customer. Untuk aneh yang buka biasa Facebook sih, Facebook. Dan untuk kayak pelajaran-pelajaran gitu. Kadang WhatsApp, Instagram dan Facebook. YouTube jarang. Main HP untuk saat ini cuma WA aja saya mas. WA aja paling sama YouTube. Yang paling banyak YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, Tokopedia. IG, YouTube, ya WA. Ya 3 itu sih, lebih sering IG. Dagangan, terus tempat-tempat belajar. Ada sekarang kan gampang medsos, Instagram, tempat belajar, YouTube. Kadang mau ninggalin itu, kadang
main lagi jadinya HP. Kadang mau tidur pun udah taruh dulu lah, tidur, besok kembali aktivitas. HP lagi. Kadang Kalau yang dibuka, kalau saya nyari berita, ngedit berita, yang ngeliat konten-konten dakwah, ngiklanin usaha-usaha yang sedang dijalani. Awalnya sih cuma kayak pengen buka aja, harus update apa nih. Cuma sekali scroll, wih udah 3 jam bro. Banyak banget itu. Macem-macem. Ya paling utama WA. WA, membalas WA, itu aja. Paling utama ya itu. Facebook paling sebentar, Facebook sehari itu bisa 7 menit aja. Karena nggak mungkin kan SMS kan orang udah nggak mau nggak ngirim sesuatu pakai SMS via WA kan. Itu aja. Adapun Facebook atau semisalnya ya Instagram itu ya itu kalau betul-betul udah bengong gitu. Memang saat ini yang terpenting tuh WhatsApp dan ya WhatsApp karena segala informasi kan ada di situ ya. Segala informasi dari kampus, informasi dari keluarga dan segala macam. Untuk yang lainnya sih, kalau sosial media saya nggak terlalu main ya, alhamdulillah. Saya cuma hanya WhatsApp saja dan mungkin YouTube kalau misalnya ada kebosanan juga membuka ya YouTube untuk hibur-hiburan aja. Jadwal sholat, Instagram, Facebook, YouTube, WA. Udah bengong baru buka itu, harusnya baca Quran ya kan. Sampai malu sebenarnya sendiri, jarang buka mushaf untuk baca Al-Quran. HP mengganggu sekali sih. Kedepannya berharap ya dikurangin HP. Menjadi lebih baik ke depannya. Apa ya? Sebetulnya penting atau enggak penting itu tergantung prioritasnya sih. Kalau buat kerja penting. Tapi kalau buat yang lain ya nggak penting lah. Kalau untuk saat ini penting ya. Karena di yang wabah COVID ini sangat penting sekali karena kualitas iman kita sangat menurun. Kalau menurut pribadi Ana seperti itu. Karena penting sekali. Apalagi tidak ada ustadz yang membuka kajian secara offline. Penting sih ya, bagi saya penting buat komunikasi dalam bekerja, komunikasi sama istri, komunikasi sama orang tua. Penting hanya untuk komunikasi. Penting banget. Ya kalau bagi saya sih HP itu penting buat di kerjaan aja bang. Di luar kerjaan sih ya nggak terlalu penting juga. Penting banget karena apapun bisa dari handphone, baik itu dari segi informasi, pembayaran maupun ilmu pengetahuan. Ya penting karena bagi kita ada ilmu di situ yang kita tidak bisa tahu. Dengan menggunakan HP kita bisa jadi tahu, ya kan? Itu salah satunya. Apalagi banyak kemudahan juga yang diberikan oleh HP sendiri sih. Nah, asalkan kita ya mengkondisikannya dengan sesuatu yang baik gitu. Kalau untuk kehidupan saat ini sih, ini alat komunikasi masa kini gitu loh. Apalagi aku terjun di kuliah di dunia komputer, penting sih banget. Penting banget karena keluarga saya kan jauh. Jadi disitulah saya bisa dekat sama keluarga ya. Karena merupakan salah satu bisa dibilang mencari rezekinya juga di situ ya. Jadi ya lumayan penting sih. Penting ya karena kunci pekerjaan tuh ada di handphone menurut saya. Karena berkomunikasi dengan orang lain dalam pekerjaan. Penting sih handphone tuh. Apalagi kita yang punya orang tua jauh ya, dan handphone sangat diperlukan untuk menghubungi dia, menanyakan kabarnya. Kalau di era sekarang sangat penting karena memang kita berkomunikasi ya kan. Kalau ditanya seberapa penting sih di zaman sekarang ini ya, kita berada di zaman digitalisasi. Jadi ya benar-benar menurut saya HP ini kayak sudah, menurut saya ya,
sudah kebutuhan pokok lah. Handphone kan bukan cuma untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat juga ada. Misal baca Al-Quran mungkin, lihat jadwal sholat atau segala macam. Dan mengambil pelajaran, maksudnya banyak pelajaran yang tersedia dari situ. Dan banyak kalau kita mau cari ilmu-ilmu di handphone itu bisa dengan mudah gitu loh. Ya tinggal nyiapin kuota aja. Tapi menurut Anda sih tidak terlalu penting banget. Penting sih karena informasi-informasi itu banyak di gadget sekarang. Jadi kita tuh mudah betul kita nyari ini dapat, nyari dapat gitu. Bagi saya sangat penting karena itu alat untuk komunikasi. Dan juga saat ini kan kita kan perantauan ya, saya perantauan, jadi tidak selamanya dekat dengan masjid yang kita inginkan. Masjid yang selalu ada kajian. Dan juga karena saya kerja ikut orang, nggak selamanya juga waktu itu longgar buat ikut kajian-kajian. Jadi bagi saya sangat penting karena ketika kita itu nggak bisa ikut kajian offline, kita bisa online. Itu untuk masalah agama. Untuk masalah sosial ya, kita kalau nggak ada HP ibaratnya buat nyari orang, buat nyari itu kan susah. Kalau untuk masalah kerjaan, ya saya biasanya nyari kerjaan itu relasinya dari HP, cari relasi-relasi. Jadi bagi saya sangat penting lah. Dari informasi, kalau informasi itu kurang juga kita mendapatkan dari HP karena jarang mencari informasi di HP gitu. Ya, kalau palingnya sebatas WA itu ya kan dapat informasi dari orang barangkali atau. Menurut saya masih penting sih Bang. Karena HP itu apa ya? Kita itu kalau nggak ada HP kita komunikasi ya otomatis pasti susah Bang. Apalagi kita punya keluarga jauh kan. Ya alhamdulillah karena semakin mudahnya teknologi semakin banyak yang sebenarnya kita kerjain. Bukan semakin sedikit. Justru karena banyak yang pengen kita kerjain. Karena Anda pernah punya pengalaman buruk. Anda pernah nggak punya HP itu waktu awal-awal kerja. Sekitar 3 bulan. Dan itu bos Anda tuh marah-marah. Kamu ini orang dari mana sih kok zaman sekarang udah punya HP? Kamu tahu kita ini sudah kerja punya HP gini-gini ya sudah dimarah-marahin jadinya kan? Mungkin dulu kita kalau mau ngerjain satu hal butuh berbulan-bulan, tetapi hal itu bisa kita kerjakan dalam waktu singkat sehingga dalam satu hari kita bisa mengerjakan banyak hal. Sehingga kalau tidak ada handphone untuk mempermudah kita mencatat, menghubungi orang, itu susah. Penting banget kalau handphone. Kadang orang lebih baik ketinggalan dompet ya dibanding ketinggalan handphone. Karena handphone udah bisa semuanya sekarang. Kita bisa ngakses apa aja. Entah itu tentang kebaikan atau keburukan. Ada beberapa orang dia men-share keburukan yang mereka lakukan. Jadi ada juga beberapa orang yang berpikir bahwa nggak ada salahnya dong kita men-share kebaikan yang kita lakukan. Kayak gitu. Nggak terlalu penting juga sih. Intinya Iya, tuntutan kehidupan sih. Ya mungkin orang lain ada yang nggak butuh HP, kayak banyak orang di kebun di kampung kan butuh handphone, ya butuhnya cangkul sama bibit. Manfaatnya juga banyak, nggak manfaatnya juga banyak. Tergantung kitanya, makanya. Iya, jadi ya mudah-mudahan bisa dipakai buat yang lebih bermanfaat lah. Anak kerjakan itu bernilai pahala juga, karena segala sesuatu itu kan diniatkan untuk ibadah, insya Allah akan bernilai ibadah. hati-hati sih HP, bahaya kalau kita salah memakainya. Apa saja hal yang membuat saya bahagia? Berawalnya dari rumah. Masih diberi kesehatan sampai sekarang. Memberi. Ya salah satunya itu, bahagia itu berbagi.